Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana. Nama saya Muhammad Chandra Prayoga. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pakaian Berbasis Web pada Aisyah Store. Bab 1 yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi khususnya internet semakin populer, tidak hanya dinikmati oleh kalangan profesional, namun juga sudah merambat ke semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, siapapun dan dimanapun dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan relevan. Saat ini teknologi internet sudah bisa diakses hampir di seluruh penjuru dunia, mulai dari kanak-kanak sampai orang dewasa. Kemudahan dan biaya akses yang relatif murah inilah yang menjadikan internet sebagai sarana pemenuh kebutuhan informasi yang utama. Kehadiran teknologi internet pada dunia global saat ini sungguh memberikan dampak yang sangat besar untuk segala bidang. Salah satunya bidang penjualan. Banyak sekali perusahaan atau badan usaha yang memanfaatkan media website untuk melakukan penjualan atas produknya. Aisyah Store adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan pakaian. Sistem penjualan yang digunakan di Aisyah Store saat ini masih menggunakan sistem penjualan yang tradisional. Selain itu, dalam pencatatan data transaksi penjualan Aisyah Store masih secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan pemesanan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Aisyah Store ini membuat sebuah sistem penjualan yang praktis dan cepat dari sistem penjualan yang ada. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Yang pertama, menghasilkan sistem informasi penjualan pakaian berbasis web pada Aisyah Store. Yang kedua, untuk merancang sistem informasi penjualan berbasis e-commerce pada Aisyah Store. Dan yang ketiga, untuk mengimplementasikan sistem informasi penjualan berbasis e-commerce pada Aisyah Store. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, kita wawancara dengan menanyakan langsung ke pemilik perusahaan dan menjelaskan sistem yang ada pada Aisyah Store. Yang kedua, observasi dengan cara terjun langsung ke toko dengan mengamatinya. Yang ketiga yaitu kuesioner. Karena ada pandemi COVID-19, ini kami tidak menyebarkan angket melalui kertas tapi melalui Google Form untuk mendapatkan datanya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Hanya membahas sistem informasi penjualan secara online pada Aisyah Store. Yang kedua, informasi yang disediakan hanya berupa informasi pemesanan produk, pembayaran, laporan penjualan, dan laporan tentang produk. Yang ketiga, aplikasi web e-commerce. Aisyah Store hanya menggunakan CMS PrestaShop. Selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi kepada pembaca atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama di masa yang akan mendatang. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca, menambah wawasan secara ilmiah dalam bidang ilmu sistem informasi teknologi dan mengimplementasikan teori yang sudah diterima ke dalam dunia bisnis yang nyata, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nilai UAS. Yang kedua adalah manfaat praktis. Memberikan masukan-masukan pada perusahaan akan pentingnya sistem informasi penjualan berbasis web ini yang dapat memberikan kepuasan pelanggan dan akan membantu efektivitas perusahaan dalam menjalani tugas yang telah diberikan untuk kemajuan perusahaan tersebut, dan mengetahui sampai sejauh mana kualitas ataupun kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan teori yang ditelitinya ke dalam dunia bisnis yang sebenarnya. Bab 2, landasan teori. Pertama, sistem. Menurut Stapri, sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk satu tujuan. Yang kedua, sistem informasi. Menurut Kadir, sistem informasi adalah kumpulan elemen yang berhubungan dan berfungsi untuk memproses, mengumpulkan, mendistribusikan, serta menyimpan informasi yang berguna sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan, juga pengawasan dalam organisasi. Yang ketiga, sistem informasi penjualan. Menurut Niswonger, sistem informasi penjualan adalah suatu pembuatan pernyataan penjualan atau kegiatan yang dijelaskan melalui prosedur-prosedur penjualan.
Bab 3. Analisis sistem berjalan. Analisis terhadap sistem yang sedang berjalan adalah untuk mengetahui sejauh mana sistem yang sedang berjalan itu telah mencapai sasaran dan untuk mengetahui kelemahan atau kelebihan yang ada pada sistem tersebut. Sebelum melakukan perancangan sistem baru, perlu adanya gambaran mengenai sistem yang berjalan pada Aisyah Store. Bab 3 yang selanjutnya, analisis sistem berjalan. Adapun sistem yang berjalan pada Aisyah Store ialah sebagai berikut pada toko. 1. Pelanggan datang dan memilih pakaian yang akan dibeli. 2. Pelanggan menyerahkan pakaian kepada staf di toko untuk dihitung dan dibungkus. 3. Pelanggan melakukan pembayaran kepada staf di toko. Bab 3 selanjutnya tentang tinjauan perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. Berawal dari ketertarikan dunia fashion, pemilik mendirikan usaha Aisyah Store yang hanya merupakan usaha biasa pada awal berdirinya. Nama Aisyah Store dipilih sebagai brand dalam usaha penjualan pakaian. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya pelanggan, pemilik merasa kurang cukup untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal karena terdapat keterbatasan dalam hal pemasaran dan keterbatasan untuk menangani permintaan pelanggan satu persatu. Maka, untuk solusi dari permasalahan di atas, aplikasi penjualan adalah pilihan untuk membuat suatu usaha yang efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk visi misi perusahaan. Perusahaan memiliki visi misi berupa visi, menjadi sebuah usaha penjualan pakaian yang dikenal dan disukai oleh pelanggan. Menjadi usaha penjualan pakaian yang paling diminati serta dicari semua orang. Untuk misi, yang pertama, menyediakan pilihan pakaian beragam motif dan warna. Yang kedua, senantiasa mengutamakan pelayanan prima bagi para pelanggannya. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan dan kepercayaan bagi para pelanggan. Yang keempat, menghasilkan keuntungan yang maksimal untuk Aisyah Store. Selanjutnya, bab 3 prosedur sistem berjalan. Yang pertama, pembeli datang ke toko. Yang kedua, pembeli memilih pakaian yang cocok dengannya. Yang ketiga, jika cocok, pembeli membawa pakaian ke kasir. Yang keempat, kasir memproses dengan mencatat pembeli secara manual. Langkah terakhir, kasir melakukan pengemasan pakaian dan diberikan kepada pembeli. Bab 3. Analisis kebutuhan pengguna. Sistem informasi penjualan pakaian berbasis web pada Aisyah Store. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barang. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus password. Admin dapat mengubah, menambah, dan menghapus data pelanggan. Admin dapat melihat dan mencetak laporan. Pembeli dapat login. Pembeli dapat melihat dan memesan di Aisyah Store. Pembeli dapat melihat tampilan transaksi. Pembeli dapat melakukan transaksi dan mencetak bukti transaksi. Bab 3. Metode pengembangan sistem. Metode System Development Life Cycle (SDLC). 1. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. 2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. 3. Menentukan permintaan pemakai sistem informasi. 4. Memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. 5. Menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. 6. Merancang sistem informasi baru. 7. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. 8. Memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru. Bab 3. Kuesioner. Berikut adalah tampilan dari kuesioner kemarin. Kesimpulan, di era 4.0 ini masyarakat sudah menggunakan aktivitasnya serba online dari bangun tidur sampai tidur kembali. Terus online sebab itu dengan adanya web khusus untuk penjualan pakaian pada Aisyah Store dapat meningkatkan kinerja dan penjualan secara luas. Saran, perlu adanya pengembangan dari segi desain, kelengkapan detail produk, tata cara pembayaran, dan pengiriman yang cepat dan mudah ke depannya. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan dari saudari Priyatini. Pertanyaannya adalah, apa sih keuntungan dari penjualan pakaian berbasis web dengan penjualan secara offline?
Yang pertama yaitu keuntungannya semakin besar, dan kedua proses dilakukan secara komputerisasi, jangkauan pasaran semakin luas, biaya operasional yang lebih efisien. Yang terakhir adalah mempermudah proses dengan banyak pesanan. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Vita Purmailani. Apakah sistem yang digunakan seperti Shopee? Untuk sistemnya sama seperti Shopee, tetapi yang membedakan Shopee bisa menggunakan mobile dan aplikasi, sedangkan kami hanya bisa melalui web, tidak bisa menggunakan mobile. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Zahra Yasmina Fajri. Bagaimana cara mempromosikan produk tersebut? Untuk promosi itu sendiri terkadang kita bisa menggunakan customer kita sebagai media promosi dengan testimoni. Untuk promosi itu sendiri terkadang kita bisa menggunakan customer kita sebagai media promosi dengan testimoni yang disampaikan kepada halayak luas.